Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Irwanta. Di vlog kali ini saya mau berkunjung ke pecinta musang yang ada di Purwakarta, sekaligus breeder musang atau peternak. Siapa dia? Tentunya Kang Cecep. Ya. Beliau adalah seorang breeder dari Purwakarta, cukup kenal dan memiliki jam terbang tentang musang yang sangat jauh. Nah, sekarang kita belajar, yuk kita ikut melihat koleksi Kang Cecep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang, Kang Irwan, damang sama. Nah, ini teman-teman Kang Cecep. Beliau adalah breeder dari Purwakarta, cukup happening, terkenal. Cek channelnya Musang Kurama. Kandang Kurama. Itu nama ininya Kang. Kandang Kurama itu nama rumah brand Purwakarta. Kalau channel YouTube-nya Musang Kurama. Oh, subscribe ya, jangan lupa, oke? Nah, Kang, Ya gimana nih? biar main tadinya. Jadi teman-teman pengen tahu jenis-jenis tentang musang, Boleh, tentang siap. perawatan ya. Perawatan, cara breedingnya Nah. mungkin ya, cara apalagi buat pemula nih yang mau merawat musang mungkin sedikit besarnya nanti kita koreksi semuanya tentang musang. Oke, siap. Lanjut terus ya. Kita akan melihat koleksinya. Oke, Kang Cecep. Iya, gimana? Apa sih itu kandang Kurama? Istilahnya ya. Jadi Jadi takutnya banyak yang keliru ya. Jadi kandang Kurama itu hanya sebuah istilah atau sebutan rumah musang Purwakarta. Nah, yang saya dirikan untuk khususkan buat breeding musang. Nah, mengembangbiakan musang di kandang. Salah satunya itu visinya yang sebelumnya ikut melestarikan juga ya Om. Jadi kandang Kurama itu salah satu rumah musang Purwakarta, kurang lebih seperti itu. Oh, jadi visinya juga melestarikan, ikut melestarikan musang dan juga breeding. Home breed ya. Ya, home breed betul. Home breed, ya. Nah, sekarang saya ini teman-teman juga kan pengen tahu nih jenis-jenis musang. Boleh. Koleksi Kang Cecep ya. Siap. Ya. Kita lihat. Kita lihat nih. Gimana dulu nih? Di sini nih Om, kita lihat cek. Nah, ini adalah musang pandan Om. Ini jenisnya musang pandan mozaik. Mozaik itu disebut kelainan genetik ya. Jadi musang yang kelainan genetik beda pada normalnya. Jadi dia punya kelainan genetik dari mukanya Om, putih cemong lah. Nah, ini yang bikin harga menarik dan bikin orang tertarik itu dari perbedaan dari yang normal Om. Ya. Ini jenisnya musang pandan mozaik. Nah, jadi mozaik itu salah satu jenis musang yang dibilang kalangan elit menengah ke atas lah mungkin ya, dengan karena harga. dengan harganya. Nanti mau sebutin harganya. Boleh. Kaget. Tapi jangan kaget ya Om harga. Nah, ini musang pandan mozaik. Jadi mozaik itu adalah istilah sebutan musang yang kelainan genetik pada muka. Ya, ada cemong-cemong putihnya lah. Nah, ini juga sama Om nih. Cuman ini ada yang beda Om. Ini retina matanya nih merah nih kalau kelihatan ya. Oh iya. Nah, kalau misalnya dia dari malam itu merah, tapi bukan jenis albino ya. Kalau kayak gini dia sama kelainan genetik mop juga Om. Pandan, cuman dia punya kelebihan dari mata.
matanya dia jeplok. Nah, Jeplok, ya. ya, kalau misalnya warna Nah. biru itu. Kalau yang ini normal matanya, kalau ini ada kelainan dari mata juga nih. Ini di kaki ada separuh putih ya kan? Nah, itu plus bisa disebut ini kelebihannya juga dari mozaik ya, mungkin bisa dari kaki atau ekor. Nah, kalau kamera mau megang-megang boleh sekalian. Jinak dah, ini dari kecil hasil breeding juga. Nah, ini teman-teman jenis musang mozaik bisa koleksi Kang Cecep. Nah, selain yang ini mungkin, jadi Om saya jelaskan dulu sedikit ya. Ya. Jadi di kandang Kurama ini kita ada 2 kandang. Kandang. Kalau yang di sini saya khususkan untuk musang pandan, tapi pandan dengan berbagai macam jenis dari mob dan lokality. Nah, Ada yang mob mozaik, ada yang mob ekor putih, mungkin nanti ada lokality Balinya, Ya. nanti ada yang hasil silangan juga ada Om. Nanti kita jelaskan satu-satu ya. Jadi sambil megang mau masukin kandang nih. sekarang aja. Oke. Selanjutnya nih Kang. Nah ini nih, kebetulan kita kepulaunya siang hari ya. Jadi kalau musang itu kan kalau siang hari itu biasanya tidur. Nah, cenderung tidak aktif. Tidak aktif. Betul, karena musang itu salah satu hewan nokturnal. Nocturnal. Nokturnal itu aktif pada malam hari, cari makan malam hari, berkeliaran malam hari. Jadi kalau siang dia tidur. Nah kalau ini lomok. Oh, Nah musang pandan tapi lomok, dia ada kelebihannya dari ekor Om. Nah ekornya bisa lihat. ekor putih. Ya, ekornya putih, panjang banget. Ini bisa kelainan genetik. Nantinya kalau misalnya dia disilang sama beberapa yang mob juga, Juga genetiknya bisa turun Om. Ekor putihnya. Ini betina ekor putih nanti buat breed juga di kandang Kurama. Cuman project ya itu. Cuman umurnya belum cukup nih. nah, tinggal menunggu waktu aja. Tunggu waktunya. Dan selanjutnya ini Nah ini nih Om yang paling unik, jarang orang punya nih biasanya. Dia galak, saya khususkan buat breeding juga. Dia jantan, dia jenisnya hippo. Musang pandan hippo. Hippo itu masih salah satu jenis genetik, cuman dia dari warnanya dia semu kecoklatan. Nah beda sama Bali ya, ini hippo nih. di perbedaannya Dari warna, corak warna ya. ya dari corak warna kebanyakan. Ini semuanya jenis musang pandan semua, cuman ya saya tadi bilang ya di sini pandan semua, tapi ada yang lokality, ada yang genetik, dan ada yang mob juga. Nah ini silangan Om. Ini serangan mana ini? Ini silangan Lombok sama Bali. Anaknya jadi gini, saya juga heran nih. Saya 8 tahun di musang baru punya warna unik seperti ini nih. Dia warnanya seperti apa ya? Coklat brown warnanya. Ini silangan biasa ini Nah, warnanya. ini galak juga betina, nanti buat project juga di kandang Kurama. Musang, kalau saya sebutnya musang Bali brown gelap nih. Dia ada silangan indukannya Lombok, kita Lombok. Kalau bawah Ini baru misahin kemarin Om, musang pandan normal. Nah kalau normal seperti ini Om, musang pandan normal itu oh, coba lihat. kebanyakan orang yang suka lihat-lihat yang liar itu Di seperti alam, ini Om, di alam ya, normal. kurang lebih seperti ini. Ini lagi hamil Om, Dihamil? ya baru pisahin 1 bulan, kurang 3 mingguan lah paling. Ini musang pandan Bali. Bali. Ya dia khas lokality dari Pulau Bali Om. Asli endemik Bali ya. Asli endemik Bali, betul. Jadi musang Bali ini hanya ada di Pulau Bali, di Pulau Jawa yang lain tidak ada warna khas seperti ini Bali. Ini jinak. Ini capan dari kecil juga saya. Cuman hasil ngecap dari orang ya. Jadi warna Bali juga beda-beda Om. Ada yang tapis, ada perbedaan warnanya. Ya, warnanya beda-beda. Nah, gigitnya bercanda. Nah ini Bali seperti ini, musang pandan Bali. Ada ini sama musang pandan normal kayak tadi. Nah ini silangan lagi Om ada. Ini silangan antara Jawa dan musang Bali. Anaknya jadi warnanya seperti ini. Disebutnya baja. Baja ya. Iya, Bali Jawa. Di Jawa. Betul. Nah kalau Bali Jawa itu penampakan musangnya seperti ini Om. Ini jinak total nih. Dan udah ikut beberapa event kontes juga. Kontes. Menang alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Coba lihat tuh teman-teman. Ini piala kontes saya waktu Talang Buana ke acara-acara Iya. musang untuk ikut gelar kontes musang. Itu piala-pialanya. Mantap ya. Nah, salah satunya yang berprestasi ini namanya Elena, musang Oh, ini betina ya? betina. Betina. Betina ini. Udah propen anaknya kemarin 3 nih. Jadi bedanya sama Bali, kalau baja itu ada masih motif putih ya di muka. Kalau Bali nggak ada. Soalnya bawaan dari Jawanya namanya. betul.
Betul, bawaan dari Jawanya Jawa, putih. ya. Tapi warnanya agak semu coklat. Nah ini silangan. Nah selain ada Bali Jawa juga di kandang Kurama ada indukan Moja Om. Nah, ini Pasar. yang saya tertarik nih. Indukan Moja. Nah ini jantannya nih Om, umurnya udah kurang lebih 2 tahun. Salam namanya si Salam nih. Ini jantannya. Jadi kalau musang itu, kalau breeding musang Om, satu jantan 10 betina juga bisa. Bisa ya? Iya. Kalau Jadi nggak harus satu sama pasangan aja ya. Ini si Salam nih. Jinak ini? Enggak Om, Enggak. agak sensitif dia. Saya juga jarang handle sih. Ya sibuk kerja jadi jarang handle musang-musang yang ini karena visi misinya sudah beda lagi sekarang. Jadi kalau buat nge-breed mah yang galak juga tidak masalah. Kalau buat breeding musang yang galak juga. Kalau buat breeding mah lanjut terus. Itu betinanya, Oh, ini betina mojanya. Betina Cuman Moja nih, teman nih. sayangnya dia obes Om nih. Kalau pengen lihat tahu musang obesitas nih. Jadi Gede obesitas itu Apa itu? istilah sebutan musang yang kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan beda sama yang normal ataupun lebih normalnya gitu Om. Ini jinak sebenarnya cuma lihat kanan aja sih. Kita keluarin, kita cek, kita lihat. Nah ini Tuh. dia Om. Dari Obes. perbedaannya juga yang obes sama yang normal kelihatan ya, Om. Kelihatan banget. Kelihatan. Dia kalau yang normal itu seperti yang tadi ya normal-normal semua. Kalau ini udah termasuknya kalau melebihi berat badan pada normalnya Om. Mungkin dari pakannya atau ya perawatannya mungkin ya. Perawatannya juga ekstra jadi kayak gini misalnya. Dia ekspor juga dari muka cemong ada putih-putihnya. Ya maksudnya moja sih cuman masih ini mojanya sedikit. Dikit ya. Bawa gini. Oh, selain itu kebetulan lagi di sini kita ada yang lagi ngebreed nih, ada yang lagi ngawinin nih. Ada yang lagi di breed Om, ada yang lagi kawin. Sebenarnya ini selesai kawin tadi pagi. Ini lagi istirahat kayaknya nih. Saya lagi ngebreedin ini musang pandan Jawa sama musang pandan Bali. Balinya Bali brown. Kalau yang tadi itu Bali tapis, nah ini brown Balinya. Agak gelap. Nah betinanya ini Jawa nih, musang pandan Jawa. Ekspor sedikit secuil ekspornya. Ini lagi ngawinin nih, lagi proses perkawinan. Proses perkawinan. Mungkin kalau perkawinan musang nggak sembarangan ya Om. Jadi saya sekalian berbagi ilmu, sekalian sharing juga. Ah, benar. Nah jadi ngawinin musang itu nggak sembarangan Om. Jadi harus benar-benar sama-sama keduanya mau, biar baru bisa klop kawin. Tapi kalau tidak sama-sama mau atau tidak sama-sama berani, yang ada nanti berantem Om. Duel ya. Duel pasti. Nanti berantem. Harus benar-benar Keduanya sama harus berani. berani, Ya. berani. Baru bisa kawin. Nah, mungkin hanya yang ada di koleksi kandang Kurama hanya itu aja Om yang ada di sini. Terus ini nih Kang Icet. Untuk perawatannya gimana nih? Lebih mudah musang dibanding. Tapi kalau pada normalnya musang nggak rontok, nggak rontok. Pupnya nggak bau, pupnya nggak, makanya tumbuhan yang tumbuh di hutan yang nanam ini